Kita senantiasa belajar menanamkan, menta'asulkan fil qalbi, mengesankan dalam hati, sehingga apabila nanti ada perintah-perintah Allah dan amalan sunnah-sunnah Rasulullah, maka akan mudah untuk melaksanakan, akan mudah untuk yaitu mengamalkan. Kalau sering kita baca, sering kita dengarkan, sering kita sampaikan, maka lama kelamaan Allah akan berikan kepahaman. Sebagaimana kehidupan para sahabat. Sahabat-sahabat ini bervariasi, petani, pedagang, rakyat, pejabat, miskin, kaya, laki-laki, perempuan, kemudian seorang anak. Artinya di zaman para sahabat ini diberikan kepahaman oleh Allah. Kenapa? Karena hari-hari disampaikan iman, amal, iman, amal, iman, amal. Sehingga kalau diceritakan terus disampaikan, akan Allah berikan kepahaman. Kita bawa sifat ta'zim wal ihtiram dalam majelis ini, mengagungkan dan memuliakan. Kemudian yang kedua, tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini tentang firman Allah dan sabda Rasulullah. Yang ketiga, ta'asul fil qalbi, kita kesankan dalam hati. Yang terakhir, niatul amal wa tabligh, niat amal dan menyampaikan. Insyaallah semua bersedia dan yang bertugas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Abu Dunya fi kitab Mujabi ad-Da'wati wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Umar bin Al-Khattab akhriju bina ila ardi qaumina fa kharajna fa kuntu ana wa Ubay ibn Ka'b fi mu'akhirin nas fahajat sahabatun faqala Ubay Allahumma isrif anna adhaha falahiknahum wa qad ibtalat rihalahum. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu amma asabakumul ladzi asabana qultu inna Aba Mundhir da'a Allah ta'ala ayasrifa anna adaha. Faqala Umar ala da'watuhum lana ma'akum kada fil muntakhab. Wa kharaja Ibnu Sa'id an Zaid bin Aslam wa ghairihi an Uqasah ibn Mihsan in qata sayfuhu fi yaumi Badrin fa'atau Rasulullah SAW jidlan min sajaratin fa'ada fi yadihi sayfan sariman safiyal hadida sadidal matani. Cerita tentang kejadiannya para sahabat di perang Badar. Jadi dalam perang Badar adalah sebuah perang di antara perang yang besar dari perang-perangnya di zaman Rasulullah SAW, karena perang Badar ini dihadiri oleh orang yang seburuk-buruknya manusia dan dihadiri oleh sebaik-baiknya makhluk. Maka dalam perang Badar ini adalah disebut perang yang sangat besar. Maka ketika terjadi perang Badar ini, Rasulullah SAW bersabda, raja'na min jihadin akbar ila jihadil asghar. Jadi dalam perang Badar ini begitu besarnya para malaikat datang yang sangat top-topnya itu hadir dalam perang Badar. Begitu pula iblis yang paling jahat pun itu pun hadir dalam perang Badar. Tetapi kata Nabi, raja'na min jihadin asghar ila jihadil akbar. Jadi kita ini pulang dari perang yang kecil. Jadi kata Nabi dibilang kecil, padahal itu sangat besar perangnya, tapi dibilang kecil. Karena waktu itu perangnya masih perang kalau mati ya langsung ke surga, syahid. Tapi setelahnya Nabi ini justru lebih berat karena melawan hawa nafsu, melawan orang yang sudah baca syahadat. Jadi harus ngempet, ngerasani, ngempet, nyaci maki. Maka disebut Nabi setelah perang Badar ini akan terjadi perang yang besar. Maka ketika perang besar ini, perang Badar ini, maka Rasulullah SAW begitu mujahadah
susah payah di dalam perang Badar ini habis-habisan melawan orang-orang kafir. Sampai disebutkan di sini ada Sayyidina Ukasah ibnu Mihsan itu habis-habisan perang sampai pedangnya patah. Ini saking sungguh-sungguhnya dalam perang Badar ini. Ana Ukasah ibnu Mihsan ay qata sayfuhu fi yaumi Badrin. Maka Sayyidina Ukasah ini lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, perang apa itu pedang saya ini patah fi yaumi Badrin. Fa'atahu Rasulullah SAW jidlan min sajaratin. Maka Rasulullah SAW mengambil kayu. Jadi pedang patah dikasih kayu. Ini seandainya kita di sana mungkin ya bingung itu, kok perang malah dikasih kayu. Nah, jadi mirip kejadiannya Nabi Musa ketika Nabi Musa itu menghadapi lautan yang dipegang tongkat, tapi disuruh lemparkan. Nah, ini kadang ya membingungkan, tidak masuk akal. Nah, fa'ada fi yadihi sayfan sariman safiyal hadida syadidal matani. Maka ya karena sahabat Ukasah ini taat kepada Rasulullah SAW, apapun yang terjadi walaupun tidak masuk akal tetap aja dibawa, dipakai. Nah, tapi lama-lama kayunya ini jadi pedang. Allah. Jadi kayunya berubah jadi pedang. Ini bukan montro coba jabi, bukan, tapi karena taatnya kepada Rasulullah sehingga mendapatkan barokah dari ketaatan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika digunakan tiba-tiba berubah menjadi pedang. Maka saking senangnya Sayyidina Ukasah ini dengan pemberian Rasulullah sehingga disimpan, dijadikan gaman, disimpan karena ada barokahnya Nabi, maka disimpan sampai meninggal dunia, terus digunakan oleh Sayyidina Ukasah ibnu Mihsan. Maka dalam sebagian riwayat ini, nah, di pedang ini dinamakan al-aun, apa itu pedang pertolongan. Kadang pedang-pedangnya Nabi itu dikasih nama, ada yang Dzulfikar, itu sunnahnya setiap pedang-pedang itu dikasih nama. Maka sampai kematiannya Sayyidina Ukasah pun pedang ini disimpan oleh Sayyidina Ukasah. Ini saking mengharap barokahnya dari Rasulullah SAW. Tapi syaratnya ini sudah digunakan ketaatan mujahadah dengan Rasulullah SAW sehingga ada barokahnya, dapat hadiah dari Rasulullah SAW. Maka kita ini buat usaha agama, walaupun Nabi ini sudah tidak ada, tapi asarnya Nabi, yaitu sunnahnya Nabi, hadis-hadisnya Nabi, ilmunya Nabi, ini masih ada sampai sekarang sehingga sama-sama mendapatkan manfaat dan barokahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari ceritanya sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir lana kulli asir, hajatuna ilaika katsir wa ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah seperti biasa kita kumpul berhalaqah, kemudian kita musyawarahkan, terutama Uncong ya yang akan menerima jamaah 1 tahun. Insyaallah Senin datang dimusyawarahkan mahalah-mahalah yang akan menerima jamaah. Kemudian halaqah-halaqah yang lain juga untuk Bapak agenda minta jamaah. Nah, insyaallah disiapkan waktunya, nanti dimusyawarahkan hari Senin. Insyaallah kita kumpul per halaqah, dan kepada para ulama insyaallah di belakang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Eh